Alia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Niat hati ingin menjebak Juno, ia malah menjadi penonton kemesraan sepasang suami istri itu. Padahal, seharusnya dirinya lah yang ada di sana bersama Juno, bukan Sisil. Pelan tapi pasti sesak menghimpit dada. Dunianya seakan runtuh detik itu juga. Seluruh tenaga seperti menghilang dari raga, hingga tanpa sadar menjatuhkan tas ke lantai dengan isi berhamburan keluar. Khawatir keberadaannya diketahui sang pemilik rumah, ia kembali melirik ke dalam. Juno masih tampak begitu senang menikmati kebersamaan dengan Sisil. Saking terhanyutnya, ia bahkan tak lagi mendengar suara di sekitarnya. Alia mengusap air mata yang meleleh di pipi. Tak tahan melihat adegan nyata di depan mata, ia segera beranjak tanpa peduli apapun lagi. Menuruni tangga pelan-pelan agar suara hentakan kakinya tak terdengar. Lalu, tergesa-gesa keluar dari rumah. Melewati pagar dan memesan taksi online melalui ponselnya. Sepanjang perjalanan pulang ia terus menangis. Bayang-bayang Juno bersama Sisil selalu muncul dalam ingatan. Seharusnya aku yang tidur dengan Juno, bukan Sisil. Di sisi lain, Nindi baru saja tiba di kosan dengan diantar Hito. Ia baru bernapas lega setelah mendapat kabar bahwa Sisil berada di tempat yang tepat. Makasih udah bantuin aku, ucapnya kepada pemuda itu. Santai. Tapi, Sisil aman, kan? Nggak berantem sama Pak Juno. Takutnya, dia pulang sendirian malam-malam begini. Mana masih gerimis di luar. Menurut kamu, apa Bang Juno akan biarin Sisil pulang sendirian malam-malam? Tanya Hito. Ya bisa aja, kan? Waktu itu Sisil juga keluar sendirian dari rumah Pak Juno. Kalau kita nggak jemput, Sisil pasti pulang sendirian jalan kaki. Tapi sekarang nggak mungkin. Kan udah ketahuan akar masalah mereka. Semua cuma salah paham. Salahnya, Sisil nggak mau terbuka sama suaminya. Gimana mau terbuka, Hito? Sisil itu udah terlanjur insecure karena ulah Pak Juno sendiri. Siapa yang bisa kuat kalau ada di posisi dia? Hito mengangguk pelan. Aku paham, sih. Waktu itu Bang Juno masih pacaran sama Kak Alia, padahal udah ada Sisil. Saking gak tahannya, Sisil sampai pergi dari rumah Pak Juno dan tinggal di kosan sempit ini bareng aku. Nindi menghela napas panjang. Jika mengingat masa sulit Sisil, rasanya ia ikut sedih. Udah, yang penting sekarang masalahnya udah clear. Biar Bang Juno jelasin semua ke Sisil. Iya, semoga aja mereka nggak ada salah paham lagi. Setelah mengobrol sebentar, Hito akhirnya berpamitan pulang. Sementara Nindi memasuki kamarnya. Malam ini ia harus tidur sendiri tanpa Sisil. Ketika membaringkan tubuhnya di kasur, pikiran melayang jauh. Masih ada yang mengganjal di pikiran. Ia agak gelisah dan takut jika memikirkan Sisil sedang apa di rumah Juno. Apakah hanya berbicara berdua dan menjernihkan salah paham di antara mereka, atau melakukan sesuatu yang lebih? Ah, jangan-jangan Sisil malah dipretelin sama Pak Juno. Gumamnya bergidik ngeri. Dan, benar dugaan Nindi, karena semakin mendekati larut, suasana terasa semakin memanas bagi sepasang suami istri itu. Terutama Juno. Entah akibat efek obat atau memang karena baru mengecap manisnya pernikahan mereka sehingga membuat lelaki itu seperti kehilangan kendali. Sisil pun harus takluk tanpa perlawanan. Masih sakit, enggak? Bisiknya pelan. Menatap wajah merona. Sisil menggeleng malu-malu, menyusupkan wajahnya ke lekukan leher sang suami. Pagi hari Sisil bersandar di tempat tidur dengan wajah pucat.
Memakai piyama milik Juno yang tampak sangat kebesaran di tubuhnya. Ujung kaki dan ujung tangan ia lipat beberapa kali. Selepas salat subuh tadi, ia belum melakukan apapun. Sementara Juno sedang berada di dapur, membuat sarapan untuk istrinya. Menarik napas dalam, Sisil teringat kejadian semalam. Jika ditanya seperti apa perasaannya sekarang, jujur ia bingung. Tak jaminan untuknya tentang masa depan. Ia sudah tidak utuh lagi sebagai seorang gadis. Harta paling berharga dalam hidupnya sudah direnggut oleh Juno. Meskipun lelaki itu suaminya sendiri. Tetapi, segala sesuatu bisa saja terjadi, bukan? Bagaimana jika Juni hanya memanfaatkan keluguannya demi mendapat kesenangan? Bagaimana jika Juno mencampakkannya setelah mendapatkan semuanya? Mikirin apa, sayang? Lamunan Sisil membuyar oleh pertanyaan itu. Juno baru saja masuk ke kamar dengan membawa sarapan yang ia buat sendiri. Meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Melihat Sisil menunduk memeluk bantal, Juno mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Membelai kepala rambut panjang istrinya dengan penuh kelembutan. Hanya dengan melihat raut wajah Sisil yang lesu, Juno dapat menebak isi pikirannya. Aku minta maaf karena sudah memaksa kamu semalam. Tangan lelaki itu kini membelai pipi yang tampak pucat. Rambut Sisil yang masih basah dan belum sempat disisir membuatnya terlihat lebih cantik dan manis. Tak ada sahutan dari Sisil. Tubuhnya seperti ada di kamar itu, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Aku janji gak akan meninggalkan kamu. Izinkan aku memperbaiki kesalahanku dan mengulang semua dari awal. Aku akan berusaha jadi suami yang baik. Saya mau pulang ke kosan, lirik Sisil, matanya mulai berkaca-kaca. Yakin mau balik ke sana? Enggak mau di sini. Wanita muda itu menggeleng pelan. Ya udah, abis sarapan aku antar ke kosan. Juno mengalah. Untuk kali ini ia akan memberi istrinya waktu untuk menenangkan diri. Setidaknya, dengan begini Sisil sudah terikat dengannya. Mau aku suapin? Enggak mau. Ya udah, sayang. Ia mengecup kening. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara panggilan seorang lelaki yang berasal dari lantai bawah. Meskipun tak melihat, namun Juno bisa mengenali suara Rio dengan baik. Hal yang membuat kedua alisnya saling bertaut. Seingatnya, semalam ia sudah mengunci pintu utama. Lalu, bagaimana Rio bisa masuk? Juno cepat-cepat menuruni tangga untuk memastikan. Kenapa pintunya dibiarin terbuka? Tanya Rio. Perasaan semalam udah dikunci. Masih ngelantur rupanya. Kalau memang udah dikunci, aku nggak mungkin bisa masuk. Juno terdiam sesaat. Mencoba mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba ingatannya tertuju saat terbangun pagi ini. Ia mendapati pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, padahal semalam Juno ingat betul sudah mengunci pintu dan malah menyembunyikan kuncinya agar Sisil tidak bisa melarikan diri. Gimana semalam? Udah baikan? Tanyanya. Udah. Skor sementara 1-0, jawab Juno frontal. Gila. Rio berdecak sebab tahu skor apa yang dimaksud Juno. By the way, ngapain suruh datang pagi-pagi? Imbuhnya menatap penuh tanya. Aku mau cari tahu apa yang terjadi semalam. Bagaimana aku bisa linglung seperti orang mabuk? Caranya? Kamu bisa selidiki dari CCTV di aula hotel, kan? Aku curiga ada yang memasukkan sesuatu ke minumanku. Aku udah menduganya sejak semalam. Siapa lagi kalau bukan mantan kamu yang gak bisa move on? Juno berdecak.
Aku takut dia nekat ngelakuin sesuatu yang lain nantinya. Bulan lalu Sisil hampir ditabrak Seira. Aku jadi curiga kejadian hilangnya Sisil di hutan dulu juga ada hubungannya dengan Seira. Kamu ada nomor telepon pengelola hotel? Tanya Rio. Ada. Kebetulan aku simpan saat reservasi aula untuk acara semalam. Juno segera beranjak menuju kamar untuk mengambil ponsel. Baru saja akan membuka pintu kamar, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah botol parfum kecil tak jauh dari pintu. Parfum cewek. Apa punya Sisil? Pikirnya. Namun, setahunya selama ini Sisil tidak pernah memakai parfum. Ia segera masuk ke kamar. Sisil tampak masih menyantap menu sarapannya. Sayang, ini parfum kamu. Jatuh di depan pintu. Sisil menatap botol parfum yang diletakkan suaminya di meja. Bukan, Mas. Saya nggak punya parfum. Juno terheran. Sebab dari bentuk botolnya saja, sangat jelas kalau itu adalah parfum wanita. Membuka penutup parfum, Juno menghirupnya sejenak. Aroma parfum ini rasanya tidak asing. Matanya tiba-tiba membulat saat mampu mengingat aroma tersebut. Ini mirip aroma parfumnya Alia yang dipakai semalam, ucapnya menatap Sisil. Tapi, kenapa bisa ada di depan pintu kamar kita? Pikiran Juno seketika menerawang. Pintu utama rumahnya terbuka, pintu kamar terbuka sedikit padahal Sisil belum keluar kamar. Apa semalam Alia ke sini? Kalau parfum ini ada di depan pintu kamar kita, artinya dia ngeliat kita semalam. Dalam sekejap Sisil merasakan tubuhnya meremang. Di satu sisi takut, dan di sisi lain malu jika sampai Alia benar-benar melihat mereka semalam. Terlebih, keduanya dalam keadaan yang sangat mesra dan tidak pantas untuk terlihat oleh orang lain. Tapi, pintunya kan dikunci, Mas. Masih teringat kejadian semalam, setelah mandi air hangat di kamar suaminya, ia ingin keluar. Namun, pintu dalam keadaan terkunci rapat dan kuncinya sengaja disembunyikan oleh Juno sehingga ia tak bisa melarikan diri dari cengkraman lelaki itu. Iya, memang pintunya aku kunci. Masalahnya, aku baru ingat kalau Alia punya kunci duplikat rumah. Punya kunci duplikat. Termasuk kunci kamar. Sisil menatap penuh curiga. Timbul pertanyaan dalam benak tentang sejauh mana hubungan Alia dan Juno sampai wanita itu memiliki kunci cadangan. Jangan salah paham dulu, aku bisa jelasin semua. Melihat keraguan di wajah istrinya, Juno pun segera menjelaskan agar tidak timbul salah paham berkepanjangan. Waktu itu ada seminar di sekolah dan proyektornya rusak. Kebetulan aku punya proyektor, tapi saat itu posisiku di luar kota. Jadi, aku minta tolong Niko yang ambil. Ternyata Niko nggak bisa, jadi dia minta Alia yang ke rumah. Saat sedang keluar kota, Juno akan menyimpan kunci cadangan dengan menyelip di antara pot di teras. Niatnya, untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya saja, jika terjadi kebakaran atau mungkin kerampokan. Abis itu kenapa kuncinya nggak diambil kembali? Tanya Sisil. Aku benar-benar lupa kalau kunci cadangannya belum dibalikin sama dia. Oh. Sisil mengangguk sambil menghembuskan napas panjang. Maaf, sayang. Hari ini aku akan ganti semua kuncinya, biar nggak ada kejadian begini lagi. Ia membelai puncak kepala wanita itu. Juno pun segera meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Rio. Padahal Rio ada di lantai bawah, namun ia memilih mengirim pesan sebab memiliki tugas yang lebih penting, yaitu membujuk Sisil. Kamu boleh pulang dulu. Nanti aku hubungi lagi, pesan yang ia tulis kemudian dikirim kepada Rio. Ia menatap Sisil setelahnya. Tolong dengar aku. Aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Alia. Hubungan kami sudah berakhir sejak lama. Sebenarnya,
Sisil sangat ingin mempercayai semua ucapan Juno. Namun, ia butuh waktu untuk membuktikan semua itu. Selepas sarapan, Juno mengantar Sisil ke kosan Nindi. Meskipun telah membujuk beberapa kali dan meyakinkan sang istri agar tetap bersamanya, namun hal itu tak cukup bagi Sisil. Tak ingin memaksa dan membuat Sisil malah semakin menjauh, Juno akhirnya mengalah. Begitu keadaan lebih tenang, ia akan kembali membujuk. Toh, Sisil sudah jadi miliknya seutuhnya dan tidak mungkin melanjutkan niatnya untuk pergi. Begitu tiba di kamar, Sisil langsung rebahan di kasur lantai sambil memainkan ponselnya yang semalam dibawa Nindi. Tubuhnya serasa pegal dan remuk akibat ulah Juno semalam. Dan Nindi, melihat Sisil datang hanya dengan mengenakan piyama Juno yang sangat kebesaran di tubuhnya, ia menatap penuh tanya. Terlebih, sekarang Sisil sedang menatap langit-langit kamar dengan sorot hampa. Bulir-bulir air mata mengalir di pipi. Sil, apa sesuatu terjadi antara kamu dan Pak Juno? Kenapa kamu nangis? Ia mengusap bahu sahabatnya. Sisil tak menyahut. Dan diamnya Sisil pun seolah membawa jawaban tentang apa yang telah terjadi di antara mereka. Kamu nggak ngelawan. Sisil menggeleng pelan. Iya, sih. Kalaupun melawan percuma karena Pak Juno itu guru karate dan tenaganya pasti besar. Kamu nggak akan kuat ngelawan. Ia menatap Iba. Lagian, dia kan suami kamu. Kalaupun kamu nggak perawan lagi, kan yang ambil suami kamu sendiri. Sisil masih diam dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Nin, ucapnya lirih. Takut apa? Takut Mas Juno cuma mainin aku. Setelah puas, dia akan membuang aku. Nggak akan. Pak Juno itu sayang banget sama kamu. Kalau memang dia nggak serius, ngapain dia bela-belain pisah dari Bu Alia? Sisil menyeka air matanya. Ia segera mengambil ponsel yang diselip di bawah bantal dan memperlihatkan foto kiriman dari nomor asing. Mata Nindi pun membulat saat melihat beberapa foto kebersamaan Juno dan Alia. Keduanya terlihat mesra dalam berbagai kesempatan. Foto itu berasal dari nomor asing yang berbeda, sebab nomor sebelumnya sudah diblokir oleh Juno semalam, saat Nindi menunjukkan kiriman tersebut. Kayaknya ini foto lama saat Pak Juno masih pacaran sama Bu Alia, Sil. Jauh sebelum kamu datang. Sekarang kan mereka udah putus. Sisil tahu itu. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Saat di perkemahan dulu, Bu Alia sempat bilang kalau dia juga pernah melakukan hubungan yang jauh sama Mas Juno. Dan kamu percaya? Aku bingung, Nin. Jujur aja, aku nggak tahu mana yang harus aku percaya. Nindi terdiam. Ia paham bagaimana posisi Sisil saat ini yang serba salah. Di sisi lain, Juno baru saja menyelesaikan beberapa urusan penting. Mengganti kunci pintu rumahnya dengan yang baru agar Alia tidak bisa sembarang masuk ke rumah lagi. Kini, ia sedang duduk berdua dengan Rio di ruang tamu. Juno pun menunjukkan botol parfum yang ditemukannya pagi ini kepada Rio. Sepertinya semalam Alia nyusul ke sini, deh, ucap Juno. Maksudnya, itu parfumnya Alia. Ada di depan pintu kamarku. Aromanya sama persis seperti yang dipakai Alia semalam. Yang benar. Rio meraih parfum tersebut dan menyemprotkan ke punggung tangannya. Menghirupnya pelan-pelan, sebab ia penasaran seperti apa wangi parfum yang membuat Juno sampai tergoda. Gimana? Tanya Juno. Ini sih bukan aroma jeruk, gerutu Rio. Kamu yakin ini aroma parfumnya Alia? Aku yakin. Aromanya memang agak sensual, sih. Pantesan kamu langsung on. Juno menghela napas sambil menyandarkan punggungnya. Pokoknya cari tahu apa yang terjadi semalam. Aku yakin ada sesuatu yang nggak beres dari minuman itu. Oke, gampang. By the way, aku juga mau minta tolong satu hal lagi.
Soal apa? Cari anak teman ayah yang dijodohkan denganku. Aku udah pernah ke alamat yang ditinggalkan ayah, tapi kata warga di sana, dia dan keluarganya udah lama pindah. Aku harus temui keluarga gadis itu dan minta pembatalan perjodohan kami secara baik-baik. Tapi, bagaimana kalau seandainya mereka menolak permintaan kamu? Misalnya saja kalau keluarganya tetap kekeh mau melanjutkan perjodohan itu. Aku akan berikan apapun yang mereka minta sebagai gantinya. Tapi yang pasti aku nggak akan meninggalkan Sisil apapun alasannya, meskipun ibuku nanti menentang, sahut Juno cepat, sebab telah yakin dengan pilihan hatinya. Sisil lah yang akan menjadi satu-satunya teman hidupnya, wanita yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan langkah pertama untuk mengikat Sisil sudah ia ambil agar tak bisa berpaling darinya. Mengambil harta paling berharga milik gadis itu, meskipun dengan cara yang sedikit memaksa. Bila perlu, ia akan mengambil langkah kedua, yaitu dengan menghamili Sisil secepat mungkin.